Shalom, selamat malam. Hari ini kelas opini ke-24. Judulnya Air Jadi Anggur ya. Jadi dia yang bisa merubah air menjadi anggur juga bisa merubah kesusahan atau kesengsaraan kita menjadi kebahagiaan. Gitu ya. Oke, ini menyangkut dari acara perkawinan di Kana. Kita baca ayatnya ya. Panjang, Yohanes 2, 1 sampai 11. 1. Pada hari ketiga dari perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. 2. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya oke teman-teman, itu ayatnya ya. Nah, ayat 11 ini dikatakan sebagai mujizat yang pertama. Ya, tanda-tandanya ia telah menyatakan kemuliaannya dirinya. Ini penting sekali, ini ditulis yang pertama. Ini berarti mencakup nanti mujizat-mujizat yang dilakukan selanjutnya gitu ya. Nah, jadi murid-muridnya percaya kepadanya. Nah ya, jadi penting sekali kita harus perhatikan mujizat air jadi anggur. Kalau kita tidak memahami, tidak baca satu Alkitab, ini sulit kalau cuman tahu 1-11 aja. Jadi sempit. Tapi begitu kita memahami karakter Kristus yang banyak di perjanjian baru itu, membacanya lebih enak, begitu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Oke, ini adalah kejadian air menjadi anggur. Nah, pertanyaan pertama, kita maunya aplikasi di kehidupan kita sehari-hari ya, supaya kita itu mendapat anggur mujizat dari Tuhan ya. Yang air jadi anggur ya, kesusahan, kesengsaraan jadi kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan gitu ya, kiranya ya. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama pada diri kita, apakah engkau punya air yang akan dijadikan anggur oleh Tuhan Yesus? Nah, ini harus teman-teman jawab. Tuhan Yesus sih kita tidak ragu. Dia tidak ada yang mustahil buat dia lakukan. Itu nggak usah diomong lagi, udah pasti. Ya, dia seperti membalik telapak tangan, dengan mudah air jadi anggur. Cuman pertanyaannya, apakah engkau punya air
yang akan dijadikan anggur oleh Tuhan Yesus. Artinya, kamu itu punya bahan bakunya enggak? Punya materialnya enggak? Sehingga nanti Tuhan akan jadikan air yang ada di kita itu jadi anggur. Nah, jadi kalau orang Kristen itu enggak punya air, ya enggak bisa. Bahannya enggak ada, yang mau dijadikan anggur enggak ada gitu loh. Ya, jadi enggak ada sukacita di dalam Tuhan kalau engkau enggak punya air itu. Air apa? Nah, di sini jelas bukan sembarang air. Ya, ini adalah air ajaib. Ya, yang nantinya Tuhan bisa jadikan itu anggur. Jadi, kita harus berburu air itu. Ketika kita punya air itu, maka Tuhan tanggung jawabnya yang akan merubah air itu jadi anggur. Kita tinggal menikmati anggurnya, sukacita dari Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah engkau punya air, bahan baku itu, yang akan Tuhan Yesus jadikan anggur? Ya, simpen itu ya. Oke. Sekarang yang kedua. Ini kan Tuhan mau berikan airnya. Pasti airnya dari Tuhan dong. Ya, bukan air sembarangan. Ini air suci, air kudus, air dari Tuhan. Nanti kita bahas air itu apa ya. Yang kedua, kalau Tuhan mau berikan airnya, apakah engkau punya tempayan? Ini kata kunci. Kata kunci pertama air, kata kunci kedua tempayan. Kamu punya tempayan enggak kalau Tuhan mau kasih airnya? Gitu. Nah, kalau air enggak punya, tempayan enggak punya. Nah, enggak ada anggur. Ya. Nah, apa itu tempayan? Tempayan adalah benda itu untuk menampung air. Nah, wadah untuk menampung air. Ya. Kita harus menafsir air itu apa. Baru kita tahu tempayan itu apa. Baru kita siapkan tempayan. Bagian Tuhan memberi air. Ketika airnya sudah sampai di tempayan kita, tinggal tunggu waktunya Tuhan, itu jadi anggur. Gitu. Itu ceritanya ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ya. Kita lihat. Air. Sekarang kita lihat air, nanti kita tahu baru, oh itu tempayan. Kita siapkan tempayan ya. Jangan fokus sama anggur. Anggur bagian Tuhan itu yang ngasih nanti perubahan ketika kita sudah punya air. Yohanes 4 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya. Nah, ini ya. Airnya apa? Harus dari Tuhan Yesus. Minum air yang kuberikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ajaib. Ini air ajaib. Ya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini baru satu ayat kita udah bisa menafsirkan apa yang dimaksud air ajaib itu, yang nanti akan jadi anggur, akan jadi sukacita. Sengsara jadi sukacita di dalam hidup kita. Ya. Udah kebayang sedikit ya. Jadi Tuhan Yesus yang memberi air. Dan air itu nanti memancar menjadi mata air. Ini langsung udah kebayang menjadi mata air. Ini berbicara di hati. Ya. Memancur dari mata air. Di ayat-ayat yang lainnya banyak. Nah, air itu masuk di hati. Jadi apa itu tempayan? Tempayan adalah hati. Ya. Nah, untuk hati itu bisa menerima air, itulah namanya hati yang lembut. Air adalah Tuhan Yesus sendiri, Sang Firman. Jadi harus hatinya lembut. Di sesi kemarin kita sudah berbicara hati lembut. Ya, ditaburi benih. Gitu. Hati keras enggak bisa, air enggak bisa dituangin. Nah, begitu hati lembut, Tuhan akan memberikan air itu.
di dalam hati kita dan dia akan menjadi mata air. Berarti firman itu akan terus keluar dari dalam hati kita. Maksudnya apa? Itu komunikasi intim dengan Tuhan Yesus. Dan terus mendengarkan perkataannya. Itu maksudnya mata air di dalam diri kita. Keintiman dengan Tuhan. Itu. Oke, kita baca lagi airnya supaya lebih komplit. Yohanes 7, 37 sampai 39. 37 ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Loh, minum itu air ya. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sama dengan tadi. Syaratnya apa? Haus. Ya, kepengen minum. Apa itu haus? Ya, aplikasinya kehidupan sehari-hari itu, haus itu adalah satu keadaan kita itu kurang air, kita kerasa kurang air, aku mau minum. Nah, kalau rohani datang kepadaku dan minum itu adalah firman, haus adalah satu keadaan yang kita rasa rindu banget kepengen firman, kepengen dengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Apa? Rindu keintiman dengan Tuhan Yesus, rindu sumber air itu loh tadi, mengalir mata air, mengalir terus, itu rindu banget. Nah, itu baru Tuhan alirkan airnya. Makanya Tuhan ngomong, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Berarti dikasih itu. Ya. Oke. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, percaya kepada Tuhan, hati yang lembut, itu dari dalam hatinya berarti ada aliran-aliran air hidup, yaitu firman. Firman yang kayak gimana ngalir? Ya itulah namanya Roh Kudus. Ayat 39 dikatakan yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, sekarang Yesus sudah mati di kayu salib, sudah dimuliakan. Jadi Roh Kudus itu nanti masuk. Yang dimaksud air itu adalah Roh Kudus masuk. Masuknya apa? Melalui pendengaran akan perkataan Tuhan Yesus. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu mengandung firman dan Roh Kudus karena itu hidup. Ya. Nah, jadi kita ngomong air, kita sudah ngerti. Itu berarti perkataan Tuhan yang mengandung Roh Kudus. Dan itu terus mengalir seperti aliran hidup. Itu yang namanya keintiman dengan Tuhan. Nah, kalau tiba-tiba jadi anggur nggak ada dasarnya ya nggak bisa. Harus ada modalnya dulu. Air, keintiman dengan Tuhan yang membuat kita terus dipuaskan oleh Tuhan. Sehingga anggur itu setiap hari terjadi di dalam hidup kita. Sukacita di dalam hidup kita. Ya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lah itu tadi mengalir itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah tuntunan firman-firman Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus. Ia tidak berkata dari dirinya sendiri, tapi apa yang dia dengar, yaitu firman. Makanya firman itu isinya perkataan dan Roh Kudus. Itu firman yang hidup. Itu namanya kebenaran. Ya. Nah, sekarang ada gambaran. Kenapa air itu bisa jadi anggur? Nah, ini sudah jelas. Itu jaminan. Ya, sudah terbuka tuh.
Oke, sekarang kita bahas air terus ya. Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. No, apa itu air? Tanda pertobatan. Upacaranya namanya baptis. Kita nggak ngomongin baptis, tetapi air tanda pertobatan. Waktu kita terima air itu ada pertobatan. Waktu kita dengar perkataan Tuhan Yesus yang ajaib, yang ada Roh Kudusnya itu, rohnya itu, dia masuk, dia ngajari kita, itu roh kebenaran. Timbullah pertobatan, perubahan pola pikir, itu air. Makanya airnya jadi anggur, kitanya sukacita karena ada roh penghibur. Nah, itu gambarannya air. Jadi kalau tempayan kita terima air, itu kita ada pertobatan. Di sana ada sukacita yang bukan sukacita dunia. Ya. Saya nggak baca selanjutnya ya. Oke. Saya baca yang A-nya aja. Sekarang peneguhan lagi, Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, ini nyambung. Dibaptis tadi oleh air. Ini ada kata-kata baptis lagi. Cuman nggak ada air, tapi itu dilakukan oleh air. Apa maksudnya? Pengampunan dosa. Jadi kalau waktu kita dengar firman, kita terima air di hati, terus kita bertobat, pikiran kita berubah, pola pikir kita seperti pikiran Kristus, itu di sana otomatis ada pengampunan dosa terhadap pikiran lama yang salah. Itu diampuni karena pikiran kita sudah berubah. Nah, itulah air. Kalau tempayan hati kita yang lembut terima air, itu yang terjadi. Otomatis itu. Gitu ya. Tetapi ada satu orang yang meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Ya, Yeremia 2 ayat 13. Ini hati-hati ya. Ini hati-hati, ini sering kali terjadi. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Nah, kolamnya itu adalah tempayan. Jadi mereka meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Sehingga hatinya itu aku, diriku, dan saya. Jadi semua jalan-jalan pikirannya adalah semata-mata manusia kedagingannya dia sendiri. Jadi kolam itu bocor, nggak bisa menahan air. Air hidup nggak bisa di sana. Jadi nggak bisa terima air hidup. Lah akhirnya ya nggak ada anggur. Karena nggak ada bahan. Ini orang Kristen yang keduniawian, kedagingannya kental. Itu Tuhan ngomong berbuat jahat, meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Di ayat lain ada dibilang, mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada aku. Lah ini orang Kristen liturgi agamawi, nggak mau intim dengan Tuhan. Mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh. Hatinya, tempayannya tidak ada air, kering, bocor. Ya, nah ini gambaran air yang Tuhan maksud itu ya. Ketika kita tahu gambaran air itu ada di dalam diri kita, jaminan anggur pasti terjadi. Ya, sekarang kita bahas anggur nih. Oke. Anggur. Habakuk 9 ayat 13. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku
yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon. Oke, saya nggak bahas semuanya, kita cuma lihat air buah anggur, wine bahasa Inggrisnya ya. Air buah anggur menyukakan hati Allah dan manusia. Lambang sukacita itu wine, anggur, air anggur. Ya, lambang sukacita. Bukan Allah saja tapi manusia. Ya, kalau manusia tidak suka firman, itu dia meleset. Yang normal, yang sebenarnya manusia itu harus suka air, yang dirubah nanti jadi anggur. Jadi ada manusia-manusia yang meleset, kesukaannya bukan anggur, bukan air. Ya, itu manusia yang berdosa, yang benar-benar nggak mau bertobat. Oke? Terus Mazmur 104 ayat 15 dikatakan begini. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Nah, ini anggur menyukakan hati manusia. Yang sehat itu manusia sebenarnya itu sangat-sangat butuh anggur. Kalau dalam keadaan kesedihan, kalau dalam keadaan galau dan lain-lain, itu butuh banget anggur. Ya, anggur dari Tuhan ya, bukan anggur mabuk-mabukan ke klub ya. Itu manusia rusak itu. Kita ngomong manusia yang benar ya. Nah, jadi itu penghiburan. Roh Kudus, roh penghibur. Nah, kita udah tahu yang dimaksud ini. Jadi hidup ini tidak semuanya itu keadaan enak. Ya, tetapi ada satu keadaan yang kita nggak suka. Kita nggak salah, tapi kita masuk satu keadaan yang nggak suka. Makanya kita harus setiap saat itu punya air. Sehingga setiap saat juga Tuhan bisa membuat mujizat air itu jadi anggur waktu dibutuhkan oleh kita lagi keadaan galau. Ya, dan itu nggak main-main loh. Anggur itu sukacita itu macam-macam, kita nggak tahu. Apakah itu nanti mujizat jawaban doa dan lain-lain, atau doanya belum dijawab tapi hatinya sudah ada sukacita penghiburan oleh janji-janji pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan ngomong ada kesukaan. Ya, oke, sekarang kita maju lagi. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Dan biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Oke, ini ayatnya 7 dan 8 ini luar biasa, saling melengkapi. Ini, roti adalah firman. Makan rotimu dengan sukaria. Ini sehat ini. Kalau dengerin firman, kita ada sukacita, sukaria, seneng. Ini sehat nih. Ya, Tuhan ngomong seperti itu. Seharusnya murid Tuhan seperti itu. Sehabis makan roti, minum anggur dengan hati yang senang. Roti dan anggur itu perkataan Tuhan. Ada firman, ada Roh Kudus. Karena perkataan Tuhan itu hidup, ada rohnya. Perkataan Tuhan Yesus itu ya, sang firman. Nah, jadi satu. Ini sukacita, roti dan anggur, perkataan Tuhan. Manusia itu bukan dari roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Kok makan roti, minum anggur, timbul perkenanan karena perbuatan. Ini susah dimengerti. Tetapi hari ini kita tahu. Kalau kita mendengar perkataan Tuhan Yesus, maka perbuatanmu itu berubah. Ada pertobatan.
Karena itulah ada perkenanan Tuhan, yaitu melakukan kehendak Allah. Mendengar dan mengerti berbuah. Posisi Maria, Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Nah, itu perkenanan. Akibat apa? Makan roti dan anggur. Akibat apa? Dengar perkataan Tuhan. Ibu Yesus ngomong, dengar dia, buatlah itu. Itu maksudnya. Keintiman, dengar dia dan buatlah itu. Kita tidak bisa melakukan apapun sebelum mendengar dari Tuhan. Nah, mendengar dari Tuhan adalah makan roti dan minum anggur. 8 nyambung, ini 1 saling menjelaskan. 8, biarlah selalu pakai putih pakaianmu. Apa itu? Putih pakaian putih itu perbuatan. Pakaian itu lambang perbuatan. Kalau perbuatannya dosa, pakaiannya kotor. Kalau perbuatannya itu benar, melakukan kehendak Allah, itu adalah pakaiannya putih. Nah, jadi akibat mendengarkan firman Tuhan, makan roti dan minum anggur, ya, perbuatan kita berubah. Karena pola pikir kita berubah, itu pertobatan. Dan itulah perkenanan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Berubahlah pembaruan budimu. Yaitu itu ibadahmu yang sejati. Nah, itu pakaian putih kita dikenalnya. Ya. Dan nyambung lagi. Ini luar biasa. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini satu paket semua. Minyak di atas kepala itu berbicara urapan. Ya. Kenapa ada minyak di atas kepala? Nyambungnya dengan yang tadi itu. Ini Tuhan luar biasa. Mazmur 132 ayat 17. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Jadi harus ada minyak di kepalamu. Kamu harus dalam keadaan diurapi Tuhan. Terus tidak boleh berhenti. Ketika engkau itu pribadi yang diurapi Tuhan, Tuhan menyediakan sebuah pelita. Orang yang diurapi itu dikasih pelita. Dan karena itu lambangnya minyak, berarti pelitanya nyala. Karena ada minyaknya. Jadi, apa gunanya diurapi itu? Dapat pelita menyala. Adanya di atas kepalamu. Pikiran, pola pikir menyala, mengerti kehendak Tuhan. Itu menyala. Ayub 29 ayat 3, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, lagi minyak pelita diurapi di atas kepala. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Jadi waktu pelita lambangnya ada di kepala kita, jadi terangnya itu nyampe ke jalan di depan kaki kita. Yang gelap itu jadi terang, makanya bisa berjalan. Jadi jangan tidak ada minyak di kepalamu, pelitamu nyala, perbuatanmu itu perbuatan yang ketaatan hasil dari mendengar dan mengerti. Itu iman. Berjalan di dalam kegelapan tapi kamu dapat terang dari urapan itu. Luar biasa kan? Nah, Ayub 21 ayat 17, betapa sering pelita orang fasik padam. Nah, pelita orang fasik padam itu orang yang punya pelita, kalau tidak ada urapan, tidak ada minyak seperti gadis bijaksana itu, maka pelitanya menjadi padam. Jadilah orang itu fasik. Pelitanya padam artinya dia berjalan dalam kegelapan. Artinya dia berjalan pakai pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri. Nah, sekarang lagi. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Perintah itu pelita. Firman Tuhan itu perintah untuk dijalankan. Tetapi belum nyala kalau nggak diajarkan. Diajarkan itu cahaya. Siapa yang ngajar? Roh kebenaran.
Roh Kudus, minyak itu yang membuat pelitanya menyala. Jadi gadis bijak itu adalah intim dengan Tuhan, yang terima air dia, dan dia diurapi sehingga pelitanya menyala. Ya, ini agak keluar sedikit ya. Tapi bagus. Oke. Hosea 4 ayat 11. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Ini saya bingung. Ini air anggur menghilangkan daya pikir. Apakah menurut saya itu karena kita minum air dan anggur dari Tuhan, menghilangkan daya pikir itu adalah pikiran yang lama diganti dengan pikiran yang baru. Ya, itu tafsiran saya seperti itu. Nah, oke, ini sekarang ada yang luar biasa lagi nih. Masalah air buah anggur. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Loh, ini saya waktu baca ini heran. Ini di atasnya, ini soal duit. Memuliakan Tuhan dengan hartamu. Di ayat 10 kok upahnya itu air buah anggurnya melimpah-limpah. Loh, berarti ini ada hubungannya ini air anggur dengan duit ini pengelolaan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, tujuan harta adalah memuliakan Tuhan ya. Itu dasar banget ya. Tujuan kita dapat harta berkat dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Oke? Ketika kita bisa mengelola untuk memuliakan Tuhan, maka nomor 10 ini Tuhan kasih. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lumbung itu dulu mungkin di Israel sana itu pekerjaannya petani. Jadi pekerjaannya itu sukses kayaknya ya. Diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggur. Ini lambang sukacita. Jadi ada sukacita yang melimpah-limpah. Ya, ketika apa intinya? Kalau memuliakan Tuhan dengan hartamu, ketika engkau tidak menyembah mamon, itu intinya. Jadi ketika engkau bisa mengelola hartamu untuk memuliakan Tuhan, berarti kita tidak menyembah mamon, kita menyembah Tuhan Yesus. Ya, jadi uang itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan berkati lumbung diisi penuh dan air buah anggur meluap, sukacita sampai luber. Jadi kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Itu intinya. Oke, sekarang kita masuk di ujung. Di perjanjian baru, anggur adalah darah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus itu kan cawan itu anggur, wine ya, yang aslinya. Ya, itu adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Jadi wine di perjanjian baru ini dimaksudkan itu adalah darah Kristus juga. Ya, luar biasa, itu darah Kristus. Ya, oke, kita masuk lagi Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sama enggak tadi pengampunan dosa? Sama. Nah, ini oleh darahnya pengampunan dosa. Jadi kita lebih yakin lagi sekarang ya. Oke? Ayat penutup 1 Yohanes 5 ayat 6.
Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi siapa itu air dan darah? Siapa itu air dan wine anggur? Yaitu Yesus Kristus. Oke? Jadi kata-kata kunci penutup Yohanes 2 ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu adalah di posisi Maria. Hanya satu yang perlu. Duduk dekat di kaki Yesus dan dengarkan perkataannya terus. Kita tidak bisa taat kalau tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi air jadi anggur adalah mendengar, mengerti, kita bisa taat, melakukan kehendak Tuhan, dan anggur itu selalu tersedia setiap saat terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat.